kembali sareng simkuring Rinda Nur Febrianti di podcast Sastra Sunda. Tidak banget ya orang baris ngagunungkeun ngeunaan pengalaman diajar di program studi Sastra Sunda salaku mahasiswa pertukaran. Tongkosna di dia simkuring teu nyalirat tapi disarengan ku dua mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nu parantos aya di dia Sampurasun. Oke, tas biasa Sampurasun sareng Rampes ya, tas genep bulan di Universitas Pajajaran ya teh mohon. Nah di dia parantos aya Teh Esther sareng Teh Insani nu beuris medar pangalamana ngeunaan diajar di program studi Sastra Sunda. Kukituna di dia simkuring parantos penasaran ngeunaan pengalaman araranjeunna, kukituna hayu orang lajeng wae tarosan. Oke, apa kabar teteh-teteh? Baik. Oke, baik. Nah ini mungkin ada banyak pertanyaan ya, terutama dari saya sendiri mengenai pengalaman nih Teh Insani dan juga Teh Esther kuliah atau mengalami pembelajaran di program studi Sastra Sunda. Oke, yang pertama mungkin ini salah satu pembuka. Kenapa kemudian Teh Insani dan juga Teh Esther memilih program studi Sastra Sunda sebagai program studi di pertukaran mahasiswa? Silakan. Oke, terima kasih ya Teh. Dari saya, mulanya itu sih kita direkomendasiin langsung dari kaprodi kita, karena kaprodi kita juga merasa kayaknya kita harus coba di Unpad nih, karena harus membangun kerjasama yang baik. Terkhususnya kita ada keterikatan di Himbasadi ya. Jadi kita disarankan ke sini dan kita cross check juga, bagus nih dan gak salah juga untuk dicoba dan harus terjun langsung. Dan itulah mulanya kita sampai akhirnya bisa di program studi Sastra Sunda ini Teh, begitu. Oke, jadi ada rekomendasi tersendiri ya Teh ya. Oke, kemudian dari Teh Esther apa nih yang menjadi ketertarikan sehingga memilih program studi Sastra Sunda? Oke, kalau dari kami sendiri mungkin terlepas dari rekomendasi, ada satu hal yang memang membuat kami penasaran gitu ya. Dimana kita kan sama-sama dari prodi sastra daerah. Namun ada yang mengatakan bahwa antara sastra daerah yang satu sama sastra daerah yang satu itu memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi itu yang ingin kami cari dan ingin kami pelajari sehingga kami tertarik untuk ke prodi sastra Sunda. Oke, jadi lebih penasaran ya mengenai perbedaan apa saja yang kemudian ada di antar program studi sastra daerah. Oke, selanjutnya ini Teh Insani dan juga Teh Esther berasal dari Sumatera Utara. Saat sampai ke Jawa Barat dan terkhusus Jatinangor tentunya ada hal-hal yang berbeda ya, baik dari segi lingkungan juga masyarakat. Nah, kemudian apa yang menjadi culture shock dari Teh Esther dan juga Teh Insani saat sampai di Jatinangor? Oke, culture shock yang terasa banget itu ya dari masyarakatnya. Pertama kali kita sampai dari Bandara Hussein, kita jumpa masyarakatnya itu wah luar biasa banget. Penyambutan mereka yang mereka tahu nih kita nih orang dari Medan, dari Sumatera Utara, mereka nyebut kita baik. Mau kemana Teh? Itu cara menyampaikan mereka itu lembut kok beda ya dari yang biasanya kita dengar di sana gitu. Baru kemudian dari masyarakat yang ada pas kita sampai di Jatinangor juga, mereka menyambut kita juga sangat baik dan kesopan santunan itu benar-benar terasa banget di sini gitu ya Teh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ada dari segi masyarakat ya, bagaimana mungkin tutur kata dan juga tingkah laku dari masyarakat Sunda sendiri. Untuk Teh Esther sendiri, lingkungan apa yang kemudian berbeda antara Jawa Barat terkhusus Jatinangor dengan tempat tinggal atau di Sumatera Utara di sana? Bagaimana Teh? Kalau misalnya tentang lingkungannya itu jelas berbeda banget ya. Pertama mungkin ini juga sebuah kisah absurd ya. Jadi kami pertama kali naik angkot di Jatinangor nih kan. Kalau misalnya di Medan itu kalau misalnya turun itu kan bilangnya itu kiri ya, pinggir. Nah pas kami turun pulang dari kampus itu kami nggak tahu nih kan. Jadi kami bilang di supirnya itu pinggir. Nah apanya lucunya itu supirnya itu tetap jalan. Ternyata ada orang masyarakat yang satu angkot sama kami itu bilang kiri. Nah jadi kayak oh ternyata di sini tuh pinggir itu nggak berlaku ya, ternyata kiri. Kemudian mungkin
hal lain itu sistem transaksi ya. Kalau misalnya di Medan itu masih dominan menggunakan cash. Jadi misalnya kita belanja di supermarket ataupun di pasar itu masih menggunakan cash. Nah, kalau di sini itu saya perhatikan dan memang kami alami rata-rata itu menggunakan QRIS, jadi sangat berbeda ya. Mungkin selain itu hal yang berbeda lagi dari apa yang ada di lingkungan kami itu mungkin dari makanannya sendiri ya. Makanan Sunda ternyata dominan manis-manis, kemudian asam-asam ya karena cukanya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa. Oke, jadi banyak hal-hal yang kemudian menjadi keterkejutan ya saat sampai dan kemudian merasakan hidup di Jatinangor sendiri. Oke, kemudian apa yang menjadi nyaman dan betah nih untuk Teh Esther sendiri dan Teh Insani tinggal di tengah-tengah masyarakat Sunda khususnya di Jatinangor? Kalau dari saya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, saya tertarik banget sama masyarakatnya dan lingkungannya. Lingkungan yang dibangun di sini tuh benar-benar damai. Terkhusus bisa kita lihat bagaimana dalam berkendara ya. Itu benar-benar terasa banget masyarakat di sini sangat-sangat menghargai yang namanya lampu merah. Mereka tidak memaksakan untuk menghidupkan klakson. Mereka menanti sampai waktunya tiba untuk beranjak lagi dari perjalanan mereka meninggalkan yang namanya lampu merah. Situ keren banget. Baru yang paling saya tertarik juga tuh dari masyarakatnya. Ketika saya melihat mereka rata-rata bahkan didominasi dengan yang namanya masyarakat menggunakan motor pakai helm. Kita tuh jarang banget jumpa yang di Sumatera pakai helm. Jadi ya ampun keren banget ya di sini tanpa harus ada polisi. Mereka udah ada inisiatif dan udah ada kesadaran diri begitu. Dan yang paling saya senang lagi tuh masyarakatnya. Masyarakatnya benar-benar luar biasa ya dalam beretika, beretitude ya. Dan itu yang saya sangat pelajari sekarang ini. Begitu. Oke, jadi ada beberapa hal yang membuat nyaman ya untuk Teh Insani tinggal di Jatinangor ini. Oke, kemudian dari Teh Esther sendiri gimana nih? Apa yang membuat sehingga Teh Esther betah tinggal di tengah-tengah masyarakat Sunda? Hal yang buat akhirnya saya betah di sini mungkin lebih ke iklimnya ya. Karena kalau mungkin kalau misalnya di Medan itu dominan panas dan memang panas, bahkan malam hari itu panasnya itu minta ampun. Jadi pas sampai sini wow dingin banget, sejuk, nyaman tidur, nggak harus menggunakan kipas. Jadi kayak benar-benar betah banget gitu loh. Bayangkan kalau misalnya kami di Medan siang malam sore ataupun misalnya hujan tetap menggunakan kipas saking panasnya gitu. Oke, jadi ini memang terlihat sekali bahwa Teh Esther dan juga Teh Insani ini sangat nyaman ya, terlihatnya dan juga sangat betah tinggal di lingkungan masyarakat Sunda terkhusus di Jatinangor. Nah, sekarang kita beranjak sedikit, kita berbicara mengenai program studi sastra Sunda ini. Tadi telah diutarakan bagaimana alasan dari Teh Insani dan juga Teh Esther memilih program studi sastra Sunda. Nah, sekarang ini ditanyakan bagaimana kesan pertama mengikuti perkuliahan di program studi sastra Sunda? Wah, kalau saya mah luar biasa. Saya udah terbawa ya Sunda-Sundanya pakai mah. Iya, saya mah ya. Oke. Kalau pertama kali saya sampai dan masuk dalam pembelajaran di program studi sastra Sunda, saya sangat tertarik. Luar biasa banget. Baik itu dari dosen dan mahasiswanya, terjadi interaksi yang luar biasa. Karena pembelajaran yang disampaikan dosen itu sangat dikemas simple, menarik dan cepat untuk dipahami. Dan begitu pula dengan masyarakat mahasiswanya ya, mereka menarik dan ikut memberikan pendapat-pendapatnya kepada dosen dan dosen menerima itu begitu. Jadi terjadi interaksi pertukaran pikiran antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu sih. Saya jadi semakin tertarik banget untuk masuk ke dalam program studi sastra Sunda ini awal-awalnya dan sampai sekarang ini. Oke, nah dari Teh Esther sendiri bagaimana nih memandang perkuliahan di sastra Sunda? Perkuliahan di sastra Sunda luar biasa ya, sama yang disampaikan oleh kawan saya sendiri, Sinsani, bahwa memang sistem perkuliahan yang terjadi di program studi sastra Sunda itu sangat terjadi dengan baik. Dan mungkin nih ya, orang-orang di luar sana mengatakan bahwa masyarakat yang masih memegang teguh budayanya itu masih jatuh ke budaya Bali ya mungkin ya. Tapi di sini saya mau katakan
bahwa sastra Sunda juga merupakan satu budaya yang masih memegang teguh kebudayaannya. Bisa kami saksikan sendiri di dalam kelas itu, interaksi antara dosen ataupun antara mahasiswa itu sangat baik dan masih memegang teguh kebudayaan Sunda, mulai dari cara berpakaian, terus dari cara berbicara, dan mungkin dan tak jarang itu memang hampir semua masih menggunakan bahasa Sunda. Jadi luar biasa banget. Beda kalau misalnya di kami ya, kami sastra daerah tapi untuk menggunakan bahasa daerah sendiri itu jarang ditemukan antara dosen atau antara kami. Jadi wow, luar biasa sekali. Oke, jadi ada beberapa hal yang kemudian membuat kagum ya terhadap program studi sastra Sunda. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri, apakah hampir sama atau ada hal-hal yang berbeda? Kemudian apa nih yang menjadi ketertarikan di mata kuliahnya? Kalau untuk mata kuliahnya, kami rasa hampir sama ya. Misalnya di kami itu ada kritik sastra. Nah, di sini juga ada kritik sastra, tapi mungkin bedanya itu dalam pelaksanaan mata kuliahnya. Jadi sesuai pengalaman kami dalam mengikuti kegiatan perkuliahan kritik sastra, itu kami lebih fokus ke debat. Jadi kami dibagi kelompok dan melaksanakan debat yang kami objek yang kami debatkan itu cerpen-cerpen khas Sunda gitu. Kemudian yang membedakan lagi itu adanya mata kuliah KKL. Nah, itu kan mata kuliah yang tidak kami miliki di sana, tapi di sini kami temukan. Jadi itulah mungkin hal yang membedakan antara mata kuliah yang ada di sini sama yang ada di tempat kami. Gitu. Oke, untuk Teh Insani sendiri apa nih sejauh ini ya perkuliahan di sastra Sunda ini seperti apa yang dirasakan, dan untuk perbedaannya sendiri tadi dari segi mata kuliah apa saja nih yang kemudian ditemukan ya oleh Teh Insani? Baik, kalau dari mata kuliah ya pembelajarannya seperti itu, saya rasa hampir mirip, baik itu seperti mata kuliah kritik sastra. Di sini itu kritik sastra saja. Kalau di kita itu namanya kritik sastra Batak. Jadi yang kita kritikisasi itu adalah cerpen-cerpen, segala sesuatu yang berbau kesastraan Batak ya, seperti itu. Kemudian yang membedakannya lagi itu dari kita ya, seperti yang teman saya katakan Esther ya, kita tidak punya namanya mata kuliah KKL. Dan di sini tuh saya sangat suka di mata kuliah KKL ini. Kenapa? Karena di dalam satu waktu itu ya Teh, kita semua masyarakat, dosen itu berkumpul di dalam bus. Kita berangkat bersama-sama dari Unpad menuju yang kemarin kita terakhir itu di Kampung Naga kan. Nah, ke Kampung Naga kita ya pergi ramai-ramai untuk mencari informasi-informasi, menghasilkan karya-karya terbaru yang kita kemas menjadi sebuah data-data dan kita tunjukkan kembali, diapresiasi kembali. Itu yang saya senangi. Jadi apa yang kita cari itu, yang kita teliti itu berbuahkan hasil beramai-ramai, dan itu sangat saya apresiasi dengan waktu yang sebentar kan. Tidak 1 bulan, tidak 1 minggu, hanya 1 hari saja kita bisa mengumpulkan begitu banyak data, dan data-data yang dikumpulkan itu sangat-sangat kaya dengan informasi terbaru. Saya sangat tertarik untuk itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, nah di sini tadi disebutkan beberapa hal mengenai mata kuliah KKL ya Teh. Nah kemudian apa sih yang menurut Teh Esther dan Teh Insani hal-hal menarik dan juga pengalaman yang membekas sehingga tidak dapat dilupakan ya oleh Teh Esther dan juga Teh Insani selama berada di tengah-tengah masyarakat Sunda, terkhusus selama mengikuti perkuliahan di sastra Sunda? Kalau dari saya sendiri, hal menarik yang berkesan itu pelayanannya. Pelayanan dari Prodi Sastra Sunda, kemudian pertemanan yang terjalin antara teman-teman dari Sastra Sunda cukup membekas gitu. Kemudian hal yang tidak bisa saya lupakan lagi, ya mungkin kami pernah diajak salah satu dosen Prodi Sastra Sunda jalan-jalan. Pertama itu keliling kota Bandung, kemudian setelah itu keliling satu daerah Sunda ya, Pangalengan ya. Nah itu memang benar-benar membekas banget. Kami jadi tahu bagaimana bumi Pasundan gitu. Kemudian setelah itu
KKL kami jadi tahu Kampung Naga seperti apa, dan terakhir itu kemarin ke Tasikmalaya. Jadi memang itu perjalanan yang bisa dikatakan singkat tapi benar-benar menarik perhatian, kemudian memang benar-benar memberikan kesan baik, dan saya rasa itu akan tetap saya ingat dan tidak akan mungkin saya lupakan begitu. Oke, jadi ada beberapa hal yang membekas ya, kemudian tidak dapat dilupakan sekali pengalaman Teh Esther. Nah, untuk Teh Esther sendiri apa nih hal-hal pengalaman yang membekas dan juga menarik selama mengikuti perkuliahan di Sastra Sunda? Oke, pengalaman yang membekas, semuanya itu membekas bagi saya ya. Yang paling membekas itu adalah interaksi. Menurut saya pengalaman interaksi saya dengan teman-teman yang ada di program studi sastra Sunda dan juga dosen sangat-sangat memberikan saya pandangan baru dan pemikiran yang baru ya. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita. Dimana kami yang dari sastra Batak bertemu dengan sastra Sunda, menyatukan bahasa sastra Batak dan sastra Sunda dengan bahasa Indonesia ya. Dan kita bertukar pikiran bersama teman-teman di sastra Sunda melalui mata kuliah dengan acara debat dan saling mengapresiasi. Itu adalah pengalaman bagi saya yang terpenting, dan KKL adalah mata kuliah yang juga sangat berkesan dalam saya. Dan satu lagi itu Prof. Cece. Prof. Cece tidak akan saya lupakan karena pertama kali kita di sini Prof. Cece yang membawakan kita, ini Bandung, kalian harus kenal Bandungnya seperti ini begitu. Oke, jadi ada salah satu dosen nih Prof. Cece ya yang kemudian sangat terasa nih kebaikannya oleh para mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Oke, nah tadi hal-hal menarik ya mengenai perkuliahan di Sastra Sunda. Kemudian ini yang akan saya tanyakan, adakah keinginan untuk kembali lagi khususnya ke Universitas Pajajaran untuk melanjutkan pendidikan? Barangkali selanjutnya atau bagaimana nih? Apakah ada keinginan untuk kembali lagi ke sini? Kalau ini ya Teh, pasti. Karena sebagai seorang mahasiswa, kita harus haus dengan namanya ilmu. Dan saya sangat haus untuk itu. Jadi semoga ya Tuhan berkehendak kita bisa datang ke sini lagi dan menambah pendidikan kita lagi, gelar kita lagi, seperti itu. Oke, dari Teh Esther sendiri? Benar sekali sih. Apalagi kalau misalnya kami harus mengenang bagaimana suasana di Jatinangor khususnya ataupun di Bandung, saya rasa mungkin jika Tuhan memberi kesempatan, pilihan pertama untuk melanjutkan studi itu di Bandung. Oke, jadi untuk program pertukaran mahasiswa ini sangat efektif ya, sehingga membuat para mahasiswa pertukaran ini ingin kembali lagi, kemudian terutama ke Universitas Pajajaran sendiri. Oke, nah selanjutnya adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkhusus di Sastra Sunda Universitas Pajajaran? Silakan Teh. Kalau dari saya ya, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Sastra Sunda, sudah sangat baik yang diberikan kepada kita, pengalaman-pengalaman yang disampaikan kepada kita. Jadi pesan saya adalah teman-teman menjaga dan merawat hal-hal baik itu untuk selalu dihangatkan, agar semua orang yang nanti akan datang ke sini, baik itu dari kita atau dari universitas yang lain, bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di teman-teman kita sendiri Sastra Sunda, seperti itu Teh. Oke, untuk program studinya sendiri, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Ya. Untuk program studinya, terima kasih kepada Ibu Hera. Iya, Ibu Hera. Ya, Ibu Hera yang telah mempersilahkan kita dan mempermudah langkah kita untuk bisa masuk ke dalam program studi Sastra Sunda. Kalau pesannya sudah banyak ya, sudah bagus banget. Jadi tetap seperti yang saya katakan tadi, ditingkatkan, dikembangkan dan dijaga serta dirawat hal-hal yang berbau kekeluargaan di sini. Karena saya merasakan kehangatan kekeluargaan baik itu antara dosen dengan mahasiswa Stambuk dari 2022 sampai Stambuk yang paling tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Teteh. Oke, untuk dari Teh Esther sendiri bagaimana nih pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di Sastra Sunda dan juga kepada program studi Sastra Sunda? Oke, terima kasih. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman di Sastra Sunda, apa yang telah kami saksikan, pengalaman baik yang telah diberikan oleh teman-teman, dan bakat yang selama ini kami saksikan sendiri, teman-teman perjuangkan.
Bahkan TRRM sendiri ya, kemarin kami lihat memenangkan pemilihan putri fakultas ya. Kemudian ada lagi si Teh Sela ya, memenangkan Putri Himbasadi. Jadi merupakan satu bakat yang memang menurut kami pantas untuk dikembangkan dan menjadi bekal untuk melanjutkan dan meneruskan event-event berikutnya. Kemudian banyak lagi yang kami saksikan tentang bakat-bakat tersembunyi dari teman-teman, mulai dari teater, menulis, dan mungkin bakat yang lain yang belum tergali atau mungkin belum tersampaikan. Kami berharap untuk teman-teman dapat dikembangkan lagi. Dan bagaimana teman-teman bersilaturahmi dengan kami berharap juga kiranya itu tidak hanya sampai di sini, kiranya tetap terjalin dengan baik. Kemudian untuk Kaprodi sendiri, program studi sastra Sunda untuk Ibu Kaprodi, Ibu Hera yang cantik, yang baik banget. Kemudian untuk Panjang, Sekretaris Prodi, kemudian untuk dosen-dosen ada Prof. Cece, ada Pak Taufik, ada Ibu Elis yang udah mau baik hati memasakkan kami spaghetti, ada Pak Undang yang udah baik banget sama kami, kemudian ada Pak Taufik Rahayu, ada Pak Teddy, dan dosen-dosen lain. Luar biasa, terima kasih pelayanannya untuk kami kurang lebih 1 semester ini. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami, tidak akan kami lupakan. Akan kami bawa pulang ilmu baru yang telah diberikan kepada kami. Kiranya pelayanan dan aktivitas ataupun pekerjaan dari program studi sastra Sunda senantiasa diberkati dan selalu menjadi berkat. Oke, terima kasih ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa begitu membekasnya mungkin ya pengalaman dari perjalanan perkuliahan Teh Insani dan juga Teh Esther di program studi sastra Sunda. Nah, ini tentunya apakah ada pesan ya untuk teman-teman dari universitas lain ataupun dari Universitas Sumatera Utara sendiri yang sedang memilah-milih program studi untuk program pertukaran? Nah, apakah ada pesan tidak untuk mereka nih untuk memilih program studi sastra Sunda? Oke, pesan untuk teman-teman khususnya dari Universitas Sumatera Utara yang sedang mencari atau sedang mengalami dilema dalam memilih program studi ataupun fakultas ataupun universitas sebagai tempat untuk mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka, dan secara umum untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang sedang dilema juga mencari tempat yang pas untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Satu pesan dari saya bahwa prodi terbaik, fakultas terbaik, kampus terbaik itu banyak. Mahasiswa cantik, mahasiswa ganteng itu juga banyak. Namun bukan itu yang ingin kita cari. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menjadikan program studi sastra Sunda sebagai pilihan pertama dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Dijamin teman-teman tidak akan menyesal. Oke, nah tadi ini untuk ajakan nih terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari program studi untuk program pertukaran. Nah, sekarang untuk Teh Insani sendiri, adakah ajakan nih untuk para mahasiswa khususnya yang berada di lingkungan Sunda yang sedang memilah-milih program studi untuk dijadikan tempat perkuliahan ke depannya nih? Nah, bagaimana nih ajakannya untuk mengikuti atau masuk ke program studi sastra Sunda? Iya, baik, terima kasih Teteh. Jangan sungkan, itu kalau dari saya langsung masuk aja, karena di sini tuh kaya dengan ilmu. Di sini ada public speaking, ada perkembangan bakat, baik itu musik, dan ada yang namanya linguistik, fonologi, banyak lagi. Tidak hanya melulu tentang kebudayaan itu tersendiri. Jadi ayo masuk, terkhususnya kepada kita yang namanya Fakultas Ilmu Budaya ya, dan program studi sastra daerah. Ayo kita gabung, kita belajar di sini. Terkhusus kepada adik dan saya yang ada di program studi sastra Batak. Ayo deh, kita kesini, kita belajar sama-sama ya deh. Kita lihatlah, kita banyak ilmu-ilmu dari kakak-kakak kita yang ada di sastra Sunda ini, nanti diajarkan semua sama kita. Kita rasakan lah enaknya belajar di sini. Kita coba ya weh. Ya, Oke, jadi memang bahwa program studi sastra daerah itu tidak sesederhana itu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu di luar
pembelajaran bahasa, pembelajaran budaya, tapi juga banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang lain. Dan kemudian tadi menarik sekali nih untuk ajakan dari Teh Esther dan Teh Insani untuk ayo kita masuk program studi sastra Sunda. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih untuk Teh Insani dan juga Teh Esther yang telah menemani saya kemudian berbincang mengenai pembelajaran di program studi sastra Sunda, dan juga terima kasih sekali lagi telah hadir dan memberikan atau menceritakan pengalamannya kepada kami dan juga kepada Baraya yang sedang menyaksikan. Oke, hatur nuhun kasadaya Baraya nu parantos nyakseni ieu podcast. Kukituna wilujeng patepang deui di podcast Sastra Sunda salajengna. Hatur nuhun.